Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tidak asing dalam sejarah dakwah Islam. Beliau tidak hanya termasuk di antara para ahli ibadah, akan tetapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimah Allah. Tidak hanya itu, beliau juga seorang penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abbad bin Bishr al-Ashhali masih muda. Dalam kegiatan sehari-hari, dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah dewasa, kendati usianya belum mencapai 25 tahun. Dia mendekatkan diri kepada seorang dai dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dalam tempo singkat, hati keduanya terikat dalam ikatan iman yang kokoh. Abbad mulai belajar membaca Al-Quran kepada Mus'ab. Suaranya merdu, menyejukkan dan menawan hati. Oleh karena itu, ia terkenal di kalangan para sahabat sebagai imam dan pembaca Al-Quran. Pada suatu malam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang berdempetan dengan masjid, terdengar oleh beliau suara Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. "Ya Aisyah, suara Abbad bin Bishrkah itu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Betul ya Rasulullah," jawab Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu turut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap peperangan yang beliau pimpin. Di dalam peperangan-peperangan itu, dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Dzatur Riqa, beliau beristirahat dengan seluruh pasukan Muslim di lereng sebuah bukit. Setibanya di tempat perhentian di atas bukit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah yang bertugas jaga malam ini?" Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir berdiri. "Kami, ya Rasulullah," kata keduanya serentak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan keduanya bersaudara ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah. Ketika keduanya keluar ke pos penjagaan, Abbad bertanya kepada Ammar, "Siapa di antara kita yang berjaga terlebih dahulu?" "Aku yang tidur lebih dahulu," jawab Ammar radhiyallahu anhu yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan. Dalam suasana malam yang tenang dan hening, Abbad radhiyallahu anhu sholat malam dan larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Dalam sholat itu, ia membaca surat Al-Kahfi dengan suara memilukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Ketika Abbad tenggelam dalam mahabbah dengan Robnya, seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa dan melihat seorang hamba Allah sedang beribadah. Lelaki itu yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tempat itu dan orang yang sedang sholat adalah pengawal yang bertugas untuk menjaga. Orang itu menyiapkan anak panah dan memanah Abbad radhiyallahu anhu dengan tepat mengenai tubuhnya. Abbad radhiyallahu anhu mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam sholat. Orang itu memanah lagi dan mengenai Abbad dengan jitu. Abbad kembali mencabut anak panah lalu meneruskan ibadahnya. Kemudian orang itu memanah lagi.
Abbad mencabut lagi anak panah dari tubuhnya seperti dua anak panah yang terdahulu. Giliran jaga bagi Ammar bin Yasir pun tiba. Abbad merangkak ke dekat saudaranya yang tidur, lalu membangunkannya seraya berkata, "Bangunlah, aku terluka parah dan lemas." Sementara itu, melihat mereka berdua, si pemanah terburu-buru melarikan diri. Ammar menoleh ke arah Abbad dan melihat darah bercucuran dari 3 luka di tubuhnya. "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku ketika panah pertama mengenaimu?" tanyanya keheranan. "Aku sedang membaca Al-Quran di dalam sholat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas jaga yang dibebankan Rasulullah, menjaga pos perkemahan kaum muslimin, biarlah tubuhku putus daripada memutuskan bacaan dalam sholat," jawab Abbad radhiyallahu anhu. Ketika perang memberantas orang-orang murtad berkecamuk pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah menyiapkan pasukan besar untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Abbad bin Bishr termasuk pelopor dalam pasukan tersebut. Abbad dan pasukannya menyerbu dan memecah pasukan musuh serta menebar maut dengan pedangnya. Kemunculannya menyebabkan pasukan Musailamah Al-Kadzab terdesak mundur dan melarikan diri ke kebun maut. Di sana, di dekat pagar tembok kebun maut, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu gugur sebagai syahid. Tubuhnya penuh dengan luka bekas bacokan pedang, tusukan lembing, dan panah yang menancap. Para sahabat hampir tak ada yang mengenalinya, kecuali setelah melihat beberapa tanda di bagian tubuhnya yang lain. Mudah-mudahan kisah dari para sahabat ini memberikan kita semangat untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu yang tidak memutuskan bacaan Al-Quran dalam sholat tahajudnya yang khusyuk meskipun panah mengenai tubuhnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.